Kasus pagar laut di pesisir Tangerang memasuki babak baru. Sempat diklaim sejumlah orang yang mengaku sebagai nelayan sebagai penahan abrasi. Hal ini terbantahkan dengan pernyataan Kementerian ATR BPN bahwa pagar laut itu menjadi batas ratusan sertifikat tanah. Jika benar seluruh wilayah yang dibatasi luas pagar laut ini mempunyai sertifikat tanah, maka nilai jualnya sangat fantastis. Masyarakat berharap orang yang bertanggung jawab atas kasus ini diproses hukum karena merugikan masyarakat, khususnya nelayan. Kasus pagar laut memasuki babak baru. Klaim sekelompok orang yang mengaku nelayan dan menyebut pagar laut didirikan oleh mereka demi mencegah abrasi dan tsunami akhirnya mentah. Dengan bantuan citra satelit Google Map, terlihat bahwa pagar laut itu membatasi wilayah yang berbentuk kotak-kotak persegi layaknya kafling tanah. Publik yang curiga menemukan fakta bahwa wilayah yang telah dipagari itu ternyata mempunyai sertifikat tanah. Dugaan itu terkonfirmasi dalam peta Badan Pertanahan Nasional, yakni peta interaktif bumi. Wilayah yang dibatasi pagar laut itu ternyata telah mempunyai sertifikat tanah. Senin petang, Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional BPN, Nusron Wahid, membenarkan bahwa wilayah laut yang dipagari itu mempunyai sertifikat tanah. Di wilayah itu ada 263 bidang yang mempunyai sertifikat hak guna bangunan, 254 bidang atas nama perusahaan, dan 9 bidang atas nama perseorangan. Selain itu, ada 17 bidang yang bersertifikat hak milik. Nusron Wahid berjanji, jika terbukti wilayah itu berada di luar garis pantai, dia akan menindak tegas anak buahnya yang terlibat, serta akan mengevaluasi sertifikat-sertifikat yang diterbitkan pada tahun 2023 itu. Manakala nanti terbukti berada di luar garis pantai, dan manakala terbukti tidak compliant, manakala terbukti tidak sesuai dengan prosedur, dan manakala terbukti tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, kami akan tindak sesuai dengan aturan yang perundang-undangan yang ada. Pada hari yang sama, Presiden Prabowo memanggil Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono ke istana. Usai bertemu Prabowo, Sakti Wahyu Trenggono menyatakan sertifikat tanah yang terbit di atas wilayah laut adalah ilegal. Ilegal, sudah pasti, karena di PP 18 sudah dinyatakan yang ada di bawah air itu sudah hilang dengan sendirinya, tidak bisa. Jadi kalau tiba-tiba itu ada kan aneh juga gitu ya. Pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansyah menilai sebenarnya tidak sulit mengungkap siapa orang yang bertanggung jawab dalam kasus pagar laut ini. Terlebih, siapa pemilik sertifikat tanah di wilayah itu sudah diungkap pihak Kementerian ATR BPN. Kita juga harus mengakui bahwa yang namanya hukum itu ada bukti. Kan gitu, kalau kita mau melarikan ke itu bahwa itu ada ilegal, ilegal itu berarti kan ada pelanggaran hukum. Kalau ada pelanggaran hukum berarti prosesnya, prosedurnya terus ada bukti hukum. Ya bukti, nah pagar-pagar ini kalau kemudian dihilangkan, berarti kan ada kemungkinan di situ hilanglah bukti-bukti itu, atau bisa jadi buktinya juga tinggal ini hanya dokumen kan gitu. Nah yang kedua, saya melihat bahwa apapun yang dilakukan itu sepanjang persoalan pagar itu tidak diselesaikan dalam konteks aktor intelektualnya, pasti itu tidak akan selesai, Mbak. Aktor intelektual kan sekarang bukan diam loh, aktor intelektualnya sekarang. Dia berusaha, dia tetap melobi kemana-mana itu. Ya kan, termasuk orang-orang yang dulu paling tidak untuk menutup supaya tidak bunyi, atau menutup dokumen kemana yang harus istilahnya entah disembunyikan atau dihilangkan. Itu mesti berjalan. Ini kan rezim baru, rezim sebelumnya yang ini kan izin sudah berlangsung sebelum rezim sebelumnya. Lalu, berapakah nilai tanah di kawasan laut yang telah dipagari? Kami mencoba melakukan kalkulasi. Sebelumnya, pihak KKP menyatakan panjang pagar laut mencapai sekitar 30 km dengan luasan mencapai 3.000-an hektar
atau sekitar 30 juta meter persegi. Melalui marketplace properti, nilai tanah di sejumlah kecamatan yang menjadi letak pagar laut, di antaranya Kecamatan Mauk dan Kronjo, bisa diperkirakan harga tanah di lokasi itu sekitar Rp200.000 hingga Rp400.000 per meter persegi. Jika diambil nilai jual tanah rata-rata Rp300.000 per meter, maka nilai wilayah laut yang telah dipagari itu mencapai sekitar Rp9 triliun. Tim Liputan CNN Indonesia.